menuju pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021. Next. Bersama dengan anggota kelompok kami ada Almelia Agustina, Daud Bonar, Hairunisa, dan Salsabila Puspita. Next. Ada 3 masalah utama yang menjadi pembahasan ini. Yang pertama, hutang yang berlebihan. Hal ini, biaya hutang yang terlalu banyak yang disebabkan oleh sektor bisnis atau individu dapat meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat membayar tagihan yang tersedia. Meningkatnya hutang dan kebangkrutan yang dapat membalikan perekonomian. Yang kedua, ada perekonomian Indonesia mengalami kontraksi produk domestik bruto. Dari sisi produksi dapat mencapai angka 15,04% dari pengurangan pertumbuhan yang terjadi di lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, hampir semua elemen terkontraksi. Dapat dilihat dari angka pencapaiannya yang berjumlah 7,70% berasal dari elemen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi dan 13,52% berasal dari impor barang dan jasa. Yang ketiga ada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang sangat signifikan, berada di angka 2,84% jauh di bawah pertumbuhan 5,01% yang tercatat pada periode yang sama pada tahun lalu. Masyarakat juga cenderung mengambil tindakan pencegahan dengan menabung sebagai alasan. Langkah dan kebijakan. Di sini dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat seperti penyaluran vaksin COVID-19 yang aktif dan aman, membayar pajak, lanjut memberikan bantuan kepada rumah tangga serta pelaku usaha yang terdampak, memperhatikan dan memperbaiki efektivitas berbagai program yang telah disalurkan, meningkatkan perbaikan reformasi yang terstruktur untuk mendorong investasi, produktivitas dan modal. Selain itu, dengan membentuk burden sharing ini dilakukan untuk mendanai tambahan belanja pemerintah Indonesia dan Kementerian Keuangan yang juga telah berencana untuk menerbitkan tambahan obligasi pemerintahan dengan jumlah mencapai 903,46 triliun atau setara dengan 6% dari PDB. Skema atau yang disebut dengan on-off policy dari mekanisme burden sharing ini membagi pengeluaran pemerintah ke dalam 3 pos, yaitu barang publik, bukan barang publik, dan belanja lainnya. Next. Latar belakang. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia selalu terjebak di angka 5%. Badan Pusat Statistik RI mempublikasikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi kuartal 3, atau ini mengalami kontraksi. Hal ini berarti dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun hal ini lebih baik dibandingkan triwulan 2 pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 4,19%. Perekonomian Indonesia perlahan-lahan mengalami pemulihan pada paruh kedua tahun 2020. Hal ini terjadi karena telah dibukanya kembali perekonomian secara berangsur, baik di dalam negeri dan tingkat global, juga melalui kebijakan skala besar. Perjalanan kontraksi ekonomi mengalami perlambatan menjadi 3,5% tahun per tahun pada kuartal 3 di tahun 2020, dari 5,3% per tahun pada kuartal 2 di tahun 2020. Dengan mulai adanya masa pulihnya konsumsi atau termasuk peningkatan belanja publik secara signifikan dan adanya investasi sektor pada ekspor bersih, yaitu berupa gaji, pendapatan, timbangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, aliran modal menjadi lebih stabil dan nilai mata uang rupiah telah kembali dari depresi besar yang terjadi pada bulan Maret hingga April 2020. Meskipun demikian, dampak dari krisis tersebut masih dapat dirasakan. Jumlah permintaan di dalam negeri menjadi lebih lemah dibandingkan sebelum krisis. Bagi para sektor usaha, kecepatan pemulihannya tidak begitu merata. Pemerintah berupaya merencanakan adanya ekspansi fiskal yang diberlakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi perekonomian akibat adanya pandemi.
Selain itu, pembiayaan terkait dengan aspek kesehatan, stimulus yang dikeluarkan pemerintah juga harus mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian dan menurunkan angka pengangguran yang naik akibat pandemi. Next. Argumentasi. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi GDP di tahun 2020. Gross Domestic Product atau GDP juga disebut dengan Produk Domestik Bruto atau PDB, merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. GDP menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. GDP pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Karena adanya pandemi COVID-19, pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya kontraksi GDP di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32% tahun per tahun. Dari 17 sektor lapangan, usaha yang menopang perekonomian Indonesia hanya 7 sektor yang masih bisa tumbuh. Sektor transportasi Indonesia sangat merasakan dampak daripada COVID-19. Karena adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial dan work from home, studi from home, dan sebagainya. Dan Idul Fitri juga tidak ada mudik, sehingga sektor ini kontraksi paling dalam, sebesar 30,84%. Di sektor ini yang mengalami pukulan terbesar adalah moda transportasi udara, yaitu minus hingga 80,23%, dan angkutan rel minus 63,75%. Kemudian pergudangan dan jasa lainnya juga minus 38,69%. Selain itu, penyebab terjadinya kontraksi GDP di Indonesia adalah karena konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu berada di angka 2,84%, jauh di bawah pertumbuhan yaitu 5,01% yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. Alasan masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangga karena cenderung mengambil tindakan pencegahan dan menabung sebagai alasan. Next. Berikut adalah data real dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dengan dan tanpa mekanisme burden sharing. Dapat dilihat secara umum, implementasi dari skenario adanya burden sharing ini akan mendatangkan dampak positif pada sektor ekonomi. Dari sisi fiskal, dioperasikan mekanisme burden sharing diharapkan mampu memperbesar ruang fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Burden sharing ini sudah dimulai pada tahun 2020 pada bulan Agustus. Next. Teori yang dipilih yaitu teori klasik menurut Adam Smith dan teori kuantitas uang menurut Friedman. Di sini Adam Smith sendiri menjelaskan bahwa harga suatu barang ditentukan oleh sarana dan biaya produksi yang dimiliki. Kelemahan dari teori Adam Smith ini yaitu tidak mampu membedakan harga dan nilai. Kemudian yang kedua yaitu teori kuantitas uang menurut Friedman yang menjelaskan bahwa adanya penghasilan masyarakat dapat dilihat dari konsumsinya, adanya kompetisi terbuka, penyesuaian pengeluaran, nilai tukar mengembang dan meningkatkan uang beredar untuk meningkatkan pertumbuhan dan pekerjaan. Kelemahan dari teori Friedman ini yaitu teori moneternya didasarkan pada persamaan-persamaan keseimbangan umum. Next. Yang keempat, hubungan bagaimana teori tersebut menjelaskan case study. Teori klasik menurut Adam Smith, ada berbagai sektor bisnis yang mendirikan suatu usaha di mana hal tersebut telah banyak memproduksi suatu barang dan tidak bisa menutupi pengeluaran terlalu tinggi, karena harga yang dikeluarkan terlalu tinggi daripada pemasukan. Maka harga barang yang membuat perusahaan tersebut tidak dapat membayar, yang dimana dapat meningkatkan hutang dan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Teori kuantitas uang menurut Friedman. Banyak kekhawatiran yang muncul dari risiko
monetisasi terhadap stabilitas ekonomi makro, terutama pada inflasi dan nilai tukar. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui pembiayaan langsung, ekspansi fiskal pemerintah atau dikenal sebagai monetisasi utang, maka dapat memicu kenaikan inflasi yang tinggi dan dapat menyebabkan stagflasi, di mana terjadinya perlambatan ekonomi disertai dengan tingkatnya inflasi yang tinggi. Dari teori Friedman, monetisasi yang tidak mampu meningkatkan permintaan domestik karena tingkat konsumsi saat ini masih lemah, sehingga permintaan yang lemah terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan juga peningkatan simpanan. Kesimpulannya yang kami ambil, adanya 3 permasalahan di atas mengharuskan pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi GDP di tahun 2020 dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia selalu terjebak di angka 5%. Perekonomian Indonesia perlahan-lahan mengalami pemulihan pada paruh kedua tahun 2020. Hal ini terjadi karena telah dibukanya kembali perekonomian secara berangsur, baik di dalam negeri dan tingkat global, juga melalui kebijakan skala besar. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.